ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing, pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Enggak usah dibacakan, Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu, Pak. Oh, iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini. Karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan. Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya. Karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya, gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Oke. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Yang Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Apa Yang lagi, kedua, Pak? bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang dirahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan maka stabilitas nasional bisa terganggu
merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini, yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada, yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik, namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Adapun badan publik yang telah pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Saya kira tak usah dibacakan karena panjang. Ya, lanjut. 4.1 sampai 4. Berapa itu Pak ya? Nggak usah dibacakan. Bapak lanjut sekarang ke 4.22.1 Pak. Halaman 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4.22.3 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Lanjut petitum, Pak. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 huruf G yang berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara, dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi huruf H angka 5 yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal
dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara, dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara, atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik strep ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Komardin sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tapi Bapak belum pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya? Belum. Nah itu Pak, kalau sebagai lawyer itu Pak, kalau mau masuk di sini dipelajari itu bagaimana format permohonan. Jadi kalau di pengadilan negeri, PT UN dengan Mahkamah Konstitusi beda Pak. Ya Pak ya, tapi nanti akan ada penasihatan untuk Bapak nanti berkaitan dengan permohonan ini. Terima kasih Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komardin. Nah,
Tadi makanya saya tekankan di sini, ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan, ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi, ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi, Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya, jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum Pak Komarudin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya. Ya. Yakni dengan membawa ini sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Itu. Nah, itu yang terkait dengan ini kerugian konstitusional yang harus Bapak ini karena Bapak nggak dapat kuasa tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya. Itu apa dengan berlakunya norma itu? Ya. Nah, syukur-syukur Bapak mau riset lagi. Kalau lawyer itu memang advokat tuh risetnya harus kuat, Pak. Itu yang saya lakukan dulu, ya. Itu Bapak lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007. Ya. Juga ada putusan-putusan lain, ya. Ini untuk ya jadi rujukan bagaimana seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi itu harus membangun argumentasi kedudukan hukumnya. Artinya harus meyakinkan. Nanti yang memutuskan Bapak memiliki kedudukan hukum atau tidak, permohonan Bapak itu clear atau tidak, itu bukan kami bertiga, tapi ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, tidak-tidaknya 7 orang. Ya. Nah, jadi tugas kami dengan penasehatan ini sebetulnya membantu Bapak agar 6 yang mulia yang lain yang membaca itu nanti setelah Bapak misalnya melakukan perbaikan, karena kecuali Bapak nanti menarik permohonannya itu kemudian memperbaiki, maka itu akan memberikan kesempatan. Sebab kalau saya bukan mendahului Pak Komarudin, kalau Bapak enggak perbaiki, ini kalau secara ilmul yakin dan ainul yakin, saya enggak berani bilang hakul yakin, itu pasti permohonan Bapak akan dinyatakan kabur, tidak jelas NO. Kalau hanya seperti yang tertulis itu.
Nah, makanya perlu penasehatan, bukan cuman mendengarkan nasihat, tapi riset itu juga. Nah, kemudian di bagian posita, ini Bapak perlu mempertajam ini mengenai pertentangan antara norma pasal yang Bapak mohonkan itu dengan pasal UUD NRI tahun 1945, ya. Ini kan Bapak mohon dikaitkan juga dengan pasal tentang bela negara ya Pak ya. Ya. Nah, relevansinya apa ini? Soal ini dengan ini Bapak harus pertajam. Itu ya. Jadi tidak kemudian hanya menyantumkan itu bertentangan dengan pasal 30 ayat 1, 31 ayat 1 dan ayat 2. Bukan hanya itu, tapi Bapak harus uraikan di mana letak pertentangan antara norma yang Bapak uji itu dengan pasal yang menjadi landasan pengujian, ya. Misalnya kan kalau pasal 30 ayat 1 ini kan berkaitan dengan ya kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini kan bela negara ini. Nah, itu Bapak harus uraikan. Ya. Nah, yang terakhir untuk Bapak, ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan, lihat duduk perkara dari permohonan ya, yang terutama sudah dikabulkan. Apa sudah betul gitu ya. Ini kalau saya baca di petitumnya Bapak, di mana ini letak yang menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini? Itu. Nah, kemudian misalnya yang nomor 2 ini, Bapak menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5. MK punya kewenangan enggak untuk katakanlah mengabulkan petitum seperti ini? Nah, kewenangannya MK sekali lagi ini ada di sini semua Pak, di samping mulai dari Angkatan Dasar. Jadi MK pasti tidak akan mengabulkan sesuatu yang bukan kewenangannya. Nah, ya, itu menyatakan bahwa baik skripsi ijazah bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan undang-undang ini. Coba Bapak lihat lagi, MK punya kewenangan nggak untuk menyatakan itu? Ya, itu. Itu ya untuk nomor 174. Nah. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.